Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku yang soleh dan solehah? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga buat Bunda dan Yana di rumah, semoga dalam keadaan sehat dan diberikan kesabaran, ya. Jadi masa-masa pandemi daring begini, Bunda dan Yana harus sabar ya, Bun. Oke. Nah, baik anak-anakku, sekarang kita akan mulai pembelajaran. Ini kita pertama kali ya, pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pelajaran pertama ya. Nah, buat kalian yang sudah punya buku, pegang buku PAI dan budi pekerti ini, silakan boleh dibuka ya, bareng-bareng sama Yanda di sini. Di pelajaran yang pertama yaitu belajar surat Al-Falaq ya. Mari belajar surat Al-Falaq dengan submateri membaca surat Al-Falaq. Nah, di pelajaran pertama ini coba sama-sama kita lihat di sini ada beberapa gambar ya. Gambar yang pertama, nah, ini anggap di sini Yanda sedang mengajar ya. Di depan anak-anak murid yang soleh dan solehah di situ. Yang terlihat mungkin ada Ali, ada Umar, ada yang jilbab itu mungkin namanya Siti ya, sedang belajar bersama-sama membaca Al-Quran surat Al-Falaq ya. Kemudian di gambar sebelahnya ini ada ibu guru ya yang sedang mengajar. Kalau kita lihat tuh sedang menulis apa itu ya? Oh, menulis ayat Al-Quran ya. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Kelihatan tuh ya, Yanda kelihatan. Nah, kemudian di sini gambar yang ketiga, rupanya Ali disuruh Yanda untuk maju ke depan membacakan surat Al-Falaq ya. Kalau dilihat di situ di papan tulisnya ini ada surat Al-Falaq ya. Nah, ini Anda kelihatan di sini. Oke. Nah, surat Al-Falaq, ya Anda tahu, pasti kalian sudah tahu surat Al-Falaq ya. Nanti kita baca sama-sama ya. Apa itu Al-Falaq dan apa manfaat membaca surat Al-Falaq? Nah, jika kalian mau mengetahuinya, ya dengarkan baik-baik ya. Al-Falaq artinya waktu subuh. Al-Falaq itu artinya waktu subuh. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering membaca surah ini ya. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sering membaca surat Al-Falaq, terutama ketika dalam perjalanan agar selalu terpelihara dari kejahatan ya. Jadi kalau kita mau melakukan perjalanan, misalkan anak-anakku mau melakukan perjalanan kemana ya, jauh mungkin ke kampung halaman, tamasya, rekreasi, kemanapun itu, jangan lupa membaca surat Al-Falaq seperti yang Rasulullah lakukan ya, agar terpelihara dalam kejahatan. Kita nggak tahu ya dalam perjalanan itu mungkin ada pencurian, mungkin ada ya begal ya, kejahatan. Kita sering mendengar loh, tiap hari itu ada aja orang-orang jahat ya, dan ada aja korban-korban yang Masya Allah kasihan banget ya. Makanya kita ikuti cara Rasulullah membaca surat Al-Falaq agar kita terlindung dari kejahatan. Nah, dalam surat Al-Falaq juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mengatakan, "Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh." Nah, kita berlindung kepada Tuhan
yang menguasai subuh. Apa maksudnya Allah memerintah kepada Nabi dan umatnya selalu berlindung kepada Tuhan agar terpelihara dari kejahatan. Jadi ketika kita berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh, ya, kita meminta lindungan Allah Subhanahu wa taala agar kita terpelihara dari kejahatan. Kepada siapa lagi kita meminta perlindungan selain kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah yang menciptakan semuanya. Allah yang memiliki semuanya. Maka kita meminta kepada Allah memang yang mempunyai segalanya, yang maha besar. Nah, kemudian anak-anakku, Quran surah Al-Falaq ini menceritakan ada kejahatan makhluk, ada kejahatan malam apabila gelap gulita. Ada kejahatan makhluk yang tadi Yanda sudah katakan, ya, suka terjadi pencurian, pembegalan, perampokan. Itu kejahatan makhluk, ya. Kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Ada juga kejahatan malam gelap gulita, ya. Di sini ada kejahatan tukang sihir, mantra-mantra, ya. Masya Allah, mungkin ada orang-orang yang jahat, ya, dengan cara yang kita tidak paham. Semoga kita terhindar dari hal seperti itu, terhindar dari kejahatan seperti itu. Ada juga orang dengki, ya. Orang dengki, kita punya apa, kita sukses, kita bagaimana, ya. Ya, dalam hidup, ya anakku, kita kadangkala berbuat baik tidak semua orang menerima. Kita punya sesuatu tidak semua orang juga suka, ya. Ada aja yang mungkin dengki, ada aja yang mungkin iri, dan kadangkala itu bisa menjadi sifat jahat, ya, manusia juga, ya. Nah, apabila kita membaca surat Al-Falaq, insya Allah kita akan terpelihara dari berbagai kejahatan. Dengan demikian, surat Al-Falaq ini mengajarkan kita sebagai manusia, hanya Allah lah tempat berlindung. Tidak minta kemana-mana, tidak minta kepada pohon, tidak minta kepada tempat yang keramat, tidak meminta kepada laut, kepada gunung, tetapi hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya anakku, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah kita membaca surat Al-Falaq bareng-bareng, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, nah, ini Anda besarin dulu nih. Qul a'udzu birabbil falaq. Lagi ayat pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Ayat yang kedua, min syarri ma khalaq. Yang Anda ulang, ayat kedua, min syarri ma khalaq. Berikutnya ayat yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Yang Anda ulang, ayat yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kemudian ayat yang keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Diulang ayat yang keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan ayat yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Diulang ayat yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, shadaqallahul adzim. Nah, anakku, tadi kita sudah membaca surat Al-Falaq. Yang diharap kalian tadi mengikuti, ya, dan kemudian kalian membaca, dibantu sama Bunda dan Yanda di rumah dalam membaca surat Al-Falaq.
Nah, anak-anakku, demikianlah pembelajaran pertama, yaitu pelajaran mengenai mari belajar surat Al-Falaq. Oh iya, ini ada tugas sedikit buat kalian. Nah, di sini ada sebuah gambar ya. Tugas kalian mengamati gambar ini ya. Mengamati gambar ini, kalian tulis, ceritakan apa maksud dari gambar tersebut. Tadi sudah Yanda sedikit ceritakan ya, tapi kalian boleh ceritakan dengan bahasa kalian sendiri, dibantu sama Bunda dan Yanda di rumah. Gitu ya. Yanda tunggu hasilnya, di-share di grup sekolah saja ya. Tulis yang bagus ya. Nah, terima kasih. Demikian pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika Yanda ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.